Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baiklah, dalam video presentasi kali ini saya akan memaparkan hasil kajian laporan dari buku John Hanson, The History of Chemistry pada bab kimia dan masyarakat. Sebelum saya mempresentasikan hasil kajian laporan yang telah saya buat, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sabrina Isna Amalia, dengan NIM 1202080048 dari semester 3 kelas B Pendidikan Kimia UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Adapun presentasi kali ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Filsafat dan Sejarah Kimia, dan dosen pengampunya yaitu Ibu Ida Farida CH, MPD. Adapun beberapa topik pembahasan pada materi kali ini yaitu yang pertama, kemunculan kimia sebagai profesi, yang kedua, asal-usul industri kimia, yang ketiga, pewarna sintetik pertama, yang keempat, pertumbuhan pewarna sintetik pertama, yang kelima, obat sintetik, yang keenam, polimer, dan yang ketujuh atau yang terakhir yaitu manfaat dan bahaya usia kimia. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai kemunculan kimia sebagai profesi. Kimia telah berkembang dan telah memperoleh organisasi sendiri dalam masyarakat. Banyak sejumlah praktisi kimia dan ahli kimia diakui sebagai profesi. Praktisi kimia baik secara medis memenuhi syarat atau berbakat seperti Robert Boyle dan Henry Cavendish. Sedangkan Robert Hooke pada abad ke-17 adalah salah satu orang yang pertama yang mencari nafkah dari pekerjaan ilmiah. Sedangkan pada paruh kedua abad ke-18, kimia mulai diajarkan sebagai subjek pokok dan bukan hanya dengan tambahan untuk kedokteran. Nah, yang dimaksud di sini yaitu pelajaran kimia mulai diajarkan sebagai pelajaran pokok dan bukan hanya sebagai tambahan untuk fakultas kedokteran. Selanjutnya, kimia di Perancis abad ke-18 diajarkan dengan caranya sendiri, yaitu seperti di kuliah umum, sekolah, dan akademi militer. Sedangkan kimia di Inggris ada sedikit perluasan kurikulum universitas dan peningkatan peluang untuk mempelajari kimia. Lalu, industri kimia sedang didirikan untuk memenuhi kebutuhan yang dihasilkan oleh revolusi industri. Awal industri adalah orang-orang penting pertama yang mencari nafkah dari kimia. Nah, selama periode 1780 sampai 1840, beberapa masyarakat kimia berumur pendek dibentuk di Inggris dan perkembangan serupa terjadi di daratan Eropa dan di Amerika Serikat. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai asal-usul industri kimia. Industri kimia berasal dari zaman prasejarah. Ekstraksi dari tembaga, perak, besi, timah dari bijinya semua dilakukan di zaman kuno. Dan orang dahulu juga menggunakan garam sebagai natrium karbonat untuk membuat gelas dan tawas, untuk penyamaan kulit, dan untuk pewarna mordan pada kain. Revolusi industri ini dimulai sekitar tahun 1760 dan menghasilkan pembentukan industri kimia yang sepenuhnya matang. Pembentukan min dari sejumlah besar pabrik tekstil menciptakan permintaan untuk berbagai bahan kimia yang digunakan dalam pengolahan serat menjadi kain. Bahan yang termasuk yaitu seperti alkali, asam, bahan pemutih, mordan, dan pewarna. Pertumbuhan industri tekstil dalam revolusi industri ini dapat menciptakan meningkatnya permintaan zat warna. Selama revolusi industri kimia mulai memasuki berbagai bahan kimia anorganik untuk digunakan sebagai pigmen. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pewarna sintetik pertama. Senyawa pertama yang dipasarkan ditemukan secara tidak sengaja oleh William Henry Perkin pada tahun 1856 yang bekerja di bawah pengawasan Hofmann di Royal College of Chemistry di London. Nah, ia membuat kontribusi penting untuk kimia organik
Di antaranya sintesis parfum pertama dari tar batubara dan sintesis asam sinamat sebagai reaksi Perkin. Nah, ia berharap dengan oksidasi mungkin bisa menghasilkan kina. Nah, kina ini dibuat atau dibentuk hanya sebagai endapan coklat kemerahan yang kotor. Bahannya itu terbuat dari anilin yang dipilih dan sulfatnya adalah diperlakukan dengan kalium dikromat. Dalam hal ini diperoleh endapan hitam. Dan pada pemeriksaan bahan ini ditemukan mengandung bahan pewarna karena sebagai anilin ungu atau lembayung muda. Pesan selanjutnya yaitu mengenai perkembangan industri pewarna sintetik. Pembukaan pabrik Perkin pada tahun 1858 menghasilkan pembentukan pin industri kimia yang menggunakan tar batubara sebagai bahan baku. Proses Perkin ini dibutuhkan untuk mereduksi nitrobenzen yang dibuat dengan nitrasi benzen yang diperoleh dari tar batubara. Pada tahun pembukaan pabrik Perkin, Johann Peter Gels menemukan bahwa amina aromatik ditindaklanjuti oleh asam nitrit dan senyawa diazo. Yang dihasilkan senyawa dapat berpasangan dengan amina aromatik lain untuk menghasilkan zat warna. Sedangkan pada tahun 1870 ditemukan bahwa senyawa diazo juga akan berpasangan dengan produksi fenol. Nah, semua zat warna yang disebutkan tadi sejauh ini tidak memiliki padanan alami. Pada tahun 1869, Perkin di Inggris dan Heinrich Caro di Jerman secara mandiri menemukan metode sintesis alizarin, yaitu pewarna alami dari tanaman gila yang telah digunakan sejak zaman dahulu. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai obat sintetik. Obat sintetik mulai muncul di akhir abad ke-19. Yang paling terkenal adalah aspirin. Nah, aspirin ini diperkenalkan oleh perusahaan Bayer pada tahun 1869. Aspirin ini merupakan zat yang efektif dalam mengurangi gejala untuk menyembuhkan penyakit tubuh. Obat-obatan ditemukan lebih efektif melawan bakteri tertentu daripada sulfanilamid dan menemukan aplikasi dalam praktik medis seperti obat sulfa. Sedangkan pada akhir tahun 1940 dan awal tahun 1950 ditemukan antibiotik. Nah, antibiotik ini merupakan zat yang dihasilkan oleh mikroorganisme yang bersifat toksik bagi mikroorganisme yang lain yang dikenal sebagai antibiosis. Nah, antibiotik ini pertama kali diamati oleh Pasteur pada tahun 1887. Tetapi semua obat antibiotik ini dapat diselidiki selama 40 tahun ke depan. Tampaknya menjadi racun bagi sel hewan dan juga bakteri. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai polimer. Pada tahun 1930, menandai dimulainya era polimer adisi time softening yang pertama kali diproduksi saat ini meliputi polistirena, politilen, polimetil metakrilat, dan poliklorofin yang mirip dengan karet alam kecuali bahwa rantai samping metil telah digantikan oleh klorin. Sedangkan pewarna obat-obatan non-polimer hanyalah 3 contoh dari banyaknya jenis yang berbeda produk yang diproduksi oleh industri bahan kimia modern. Lain yang termasuk pada produksi industri bahan kimia modern yaitu diantaranya anestesi, parfum, deterjen, herbisida, bahan peledak, perasa, pengawet, dan perekat. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai manfaat dan bahaya usia kimia. Bahaya yang terkait dengan pembuatan bahan kimia, beberapa pekerja di pabrik kimia telah tertular penyakit akibat terkena paparan bahan kimia. Contoh yang sangat terkenal adalah tingginya insiden kanker kandung kemih di antara pekerja yang bersentuhan dengan amina aromatik bisiklik seperti 2-naftilamin. Sedangkan polusi yang disebabkan oleh limbah dari pekerjaan kimia bukanlah masalah baru. Itu contoh masalah polusi abad ke-20 diberikan oleh penyakit Minamata. Nah, Minamata ini disebabkan oleh keluarnya merkuri yang digunakan sebagai
katalis dalam plastik. Penggunaan beberapa produk kimia memiliki efek yang tidak terduga terhadap lingkungan. Sedangkan pada paruh kedua abad ke-20, umat manusia telah menikmati manfaat yang sangat luar biasa dari zaman kimia. Reaksi kimia pertama yang dimanfaatkan oleh para manusia adalah pembakaran. Ada ironi tertentu dalam kenyataan bahwa salah satu produk dari pembakaran bahan bakar, yaitu karbon dioksida, harus menjadi penyebab kemungkinan ancaman di masa depan dari planet ini. Jika kekhawatiran tentang efek rumah kaca terbukti cukup beralasan, satu-satunya kesempatan untuk mencegah pemanasan global yang serius adalah dengan penelitian lebih lanjut untuk mengembangkan sumber energi alternatif. Adapun kesimpulan yang dapat saya tarik dari kajian buku John Hanson The History of Chemistry pada bab kimia dan masyarakat kali ini, yaitu bahwa untuk menunjukkan kita hidup di dunia yang sangat dipengaruhi oleh kerja keras ahli kimia. Banyak kemajuan ilmu kedokteran yang memungkinkan kita untuk hidup lagi, yang merupakan hasil dari penerapan obat-obatan sintetik. Nah, seperti nyeri dapat dikendalikan selama operasi dan penyakit yang serius juga dapat diatasi dengan anestesi modern. Lalu pada makanan dapat dilindungi selama pertumbuhan dan penyimpanan dengan pestisida dan pengawet. Lalu pada banyaknya dari pakaian yang kami pakai yang telah dibuat dari serat sintetik atau campuran serat sintetik dan alami. Lalu selama abad ke-20, industri kimia sejauh ini membantu untuk mencegah kelaparan di seluruh dunia. Bahwa ada kebutuhan mendesak untuk upaya internasional besar-besaran oleh para politisi, ekonomi, dan ilmuwan untuk menstabilkan populasi dan untuk memenuhi kebutuhan semua orang. Nah, catatan penting untuk diingat bahwa kimia dan ilmu lainnya mempunyai bahaya dan manfaatnya masing-masing. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.